Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Nah, eh, bagi teman-teman yang sampai dengan hari ini masih berjuang untuk sembuh dari penyakit lingkaran setan ini, saya doakan supaya teman-teman bisa cepat kembali pulih, cepat kembali beraktivitas normal seperti sedia kala, seperti itu. Nah, pada pagi hari ini saya mencoba untuk memberikan sedikit sugesti kepada teman-teman supaya bisa lebih baik lagi dalam beraktivitas seperti itu. Nah, yang saya mau sharingkan kepada teman-teman yaitu pengalaman-pengalaman saya terkait dengan sensasi-sensasi yang saya alami, saya dapati ketika terkena GERD, anxiety dan psikosomatis, khususnya di anxiety itu. Karena anxiety ini semua orang punya dan berbeda-beda setiap penderitanya seperti itu. Nah, yang saya mau sharingkan itu adalah mengapa sensasi anxiety itu tidak hilang-hilang seperti itu, atau ceritanya dia awet, dia sering datang, mungkin mungkin sejam datang lagi, 2 jam datang lagi gitu. Nah, kemarin saya waktu terkena anxiety seperti itu keseringan anxiety itu sering datang karena saya terlalu berlarut-larut memikirkan. Saya terlalu melakukan hal-hal yang tidak semestinya saya pikirkan, kemudian terakumulasi menjadi lebih banyak sehingga anxiety itu awet datangnya gitu. Karena saya terlalu memikirkan hal-hal yang tidak semestinya saya pikirkan atau tidak seharusnya terjadi, sehingga membuat anxiety itu terus datang. Bayangkan, kadang-kadang biasa 10 menit anxiety itu datang lagi, sebentar 10 menit datang lagi, dan itu hampir sepanjang hari anxiety itu terus datang, terus nyolek. Nah, itu kemudian yang membuat awet, karena kita terlalu membawa perasaan, kita terlalu terbawa suasana, kita memikirkan bahwa anxiety yang kita punya itu adalah kita terkena penyakit parah, kemudian kita apa ya, kita takut penyakit ini tidak akan sembuh. Itu yang kemudian membuat anxiety itu menjadi awet seperti itu. Sehingga bagi para teman-teman penderita GERD, anxiety dan psikosomatis ini barangkali bisa lebih menata kembali pikirannya, melakukan kembali aktivitasnya yang normal, jangan terlalu larut dalam anxiety yang teman-teman punya. Karena semua orang itu mempunyai anxiety. Semua orang mempunyai anxiety. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang tidak mempunyai anxiety atau kecemasan. Nah, kecemasan itu terjadi karena kita terlalu memikirkan hal-hal sekecil apapun, itu yang kita pikirkan, sehingga muncullah kecemasan yang berlebihan seperti itu. Nah, kecemasan yang berlebihan ini membuat produktivitas, aktivitas kita dalam sehari-hari itu menjadi terbengkalai. Itu menjadi terganggu. Nah, ketika aktivitas kita terganggu, anxiety ini bisa dikatakan sebagai gangguan. Gangguan yang mengakibatkan kondisi kesehatan kita, kondisi fisik kita, kondisi mental kita itu terganggu karena anxiety yang berlebihan ini. Makanya, teman-teman, ketika anxiety itu hadir, teman-teman harus lebih bisa menata, lebih lebih tahu bahwa ini adalah sesuatu yang wajar, ini adalah sesuatu yang normal, yang semua orang mempunyai anxiety seperti itu. Menjadi tidak wajar, menjadi tidak normal ketika anxiety itu kita pikirkan berlarut-larut, menjadilah kecemasan yang berlebihan. Dari kecemasan yang berlebihan itu muncul yang namanya sensasi di tubuh, di fisik, di mental. Ini yang kemudian membuat kita menjadi terkungkung. Ini yang membuat kita kemudian menjadi malas untuk melakukan apa-apa. Nah, itulah yang kemudian terakumulasi sepanjang hari, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Itu membuat kita menjadi tidak produktivitas dalam melakukan aktivitas seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan yang paling enak dilakukan bagi para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis yaitu rebahan, main HP, kemudian tidur. Sebenarnya itu tidak bisa kita lakukan karena itu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh anxiety, dan anxiety itu akan awet dan akan terus-terusan berada di dalam diri teman-teman. Itu yang membuat kemudian kenapa anxiety itu bisa jadi awet, karena kita memanjakannya seperti itu. Nah,
Caranya, kalau teman-teman tidak mau memanjakan anxiety ini, teman-teman harus keluar. Teman-teman harus beraktivitas. Teman-teman harus menyibukkan diri, apapun itu. Kalau teman-teman biasa menggunakan HP, itu dikurangi. Teman-teman terbiasa melakukan pikiran negatif, overthinking terhadap sesuatu, itu dikurangi. Karena semua hal-hal yang teman-teman pikirkan, itu akan eh, menjadi anxiety-nya menjadi awet dan semuanya akan membuat kita menjadi malas untuk ngapa-ngapain seperti itu. Nah, saya saja kemarin waktu terkena itu sensasinya itu awet, sangat awet dan hampir setiap hari. Hari ini kena anxiety, bahkan sampai ke serangan panik. Besok kena lagi, besoknya kena lagi. Karena kenapa? Saya memikirkan terlalu jauh, memikirkan hal-hal yang tidak semestinya dan tidak akan pernah terjadi seperti itu. Nah, itu kesalahan saya dalam berpikir. Sekarang saya sudah bisa menata kehidupan jauh lebih baik, saya sudah bisa berdamai, saya sudah bisa berserah diri kepada Allah bahwa apa yang terjadi pada diri saya itu adalah sebuah sebuah ilusi, sebuah sebuah pemikiran-pemikiran yang tidak semestinya harus saya pikirkan, yang kemudian membuat aktivitas saya menjadi terganggu seperti itu. Persoalan persoalan sakit, mati dan lain sebagainya itu bukan persoalan kita, itu persoalan Tuhan. Yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita bisa bermanfaat, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari jauh lebih baik dan menjadi orang-orang yang dicintai seperti itu. Nah, kalau teman-teman sampai dengan hari ini masih merasakan anxiety-nya itu awet, teman-teman bisa melakukan aktivitas aktivitas ringan seperti itu. Teman-teman bisa membiasakan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyibukkan diri seperti itu. Daripada memikirkan hal-hal yang tidak semestinya teman-teman pikirkan, teman-teman harus rubah itu. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Anxiety itu adalah salah satu jenis penyakit yang sembuhnya agak lama seperti itu. Kalau teman-teman bisa membiasakan diri untuk keluar, untuk bersosialisasi, melakukan aktivitas dengan orang-orang lain, itu anxiety-nya akan cepat selesai, cepat beres. Karena kembali yang saya bilang bahwa anxiety itu semua orang punya. Anxiety disorder, kemudian gangguan kecemasan yang kita punya ini, itu bisa menjadi lama sembuhnya ketika kita memanjakannya. Oke? Ketika kita membuat penyakit ini menjadi lebay, itu akan semakin lama sembuhnya. Untuk itu saya sarankan kepada teman-teman, ketika teman-teman terkena penyakit anxiety seperti ini, teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman teman-teman, keluar dan berpindah mencari zona yang lebih menantang seperti itu. Saya yakin, saya jamin, insya Allah tidak akan ada apa-apa. Saya hampir 8 tahun, bahkan lebih 8 tahun saya mengalami anxiety itu. Dan sampai sekarang, alhamdulillah saya kelihatan lebih baik, saya kelihatan lebih fresh, lebih berguna seperti itu. Dibanding dulu, badan kurus dan tidak bisa melakukan apa-apa, karena saya terkungkung dengan pikiran-pikiran saya sendiri. Nah, sekarang saya sudah bisa keluar dari itu semua. Saya sudah bisa melakukan aktivitas normal yang orang-orang normal lainnya lakukan seperti itu. Saya katakan bahwa anxiety ini, apalagi teman-teman yang terkena penyakit ini, itu penyakit yang membutuhkan waktu untuk pulih gitu. Terbiasa melakukan aktivitas, kemudian anxiety itu dengan sendirinya dia akan cabut seperti itu. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman, bahwa ketika anxiety itu awet, teman-teman harus bisa membuat rencana untuk beraktivitas. Karena kalau teman-teman kalau teman-teman memiliki anxiety yang awet itu, caranya adalah teman-teman harus keluar saja. Teman-teman harus beraktivitas, bersosialisasi, dicuekin saja, teman-teman keluar, pasti itu akan keluar. Karena anxiety itu kalau dibiarkan, itu akan semakin menjadi-jadi seperti itu. Jadi biarkanlah dia datang, kemudian teman-teman, ini cuma sensasi biasa, ini cuma sensasi yang semua orang punya kok, dan tidak akan terjadi apa-apa. Saya yakin dan percaya teman-teman akan cepat sembuh seperti itu. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.